Tapi kemarahannya membuka celah bagi kegelapan untuk mendekat. Kami, bangsa gaib, mengelilinginya, menggodanya. Tapi ada sesuatu yang menahan kami. Jiwanya tak bisa disentuh. Selamat datang di Reflektor, channel yang setia menemani hari indahmu. Silakan klik like, subscribe, komen, dan share agar kami semangat. Aku bukan manusia. Aku bukan pula jin biasa. Aku adalah penjaga tua yang bersemayam di akar-akar beringin Gunung Lawu, menyaksikan peradaban runtuh dan bangkit kembali. Tapi dari sekian ribu tahun yang kutahu, hanya satu manusia yang membuat kami para makhluk tak kasat mata menunduk. Namanya Kalijaga. Tapi di antara kami, ia disebut bayangan terakhir, pendekar yang menyeberang dua alam, yang menaklukkan dunia tanpa mengangkat senjata. Aku pertama kali melihatnya di tepi hutan Demak. Ia bukan lelaki biasa. Matanya menyala seperti bara, penuh murka. Ia merampok, tapi bukan karena serakah. Ia membenci ketidakadilan. Istana Majapahit penuh upeti, rakyat penuh lapar. Ia melawan. Ia adalah badai yang menolak tunduk. Tapi kemarahannya membuka celah bagi kegelapan untuk mendekat. Kami, bangsa gaib, mengelilinginya, menggodanya. Tapi ada sesuatu yang menahan kami. Jiwanya tak bisa disentuh. Sunan Bonang bukan hanya wali. Ia adalah penjaga gerbang batin. Ia menjatuhkan tongkat ke sungai. Raden Said duduk, menunggu 3 hari, tanpa makan, tanpa tanya. Apa kalian kira itu hanya ujian kesabaran? Tidak, itu adalah ritual tua. Membuka dimensi. Dalam tiap menitnya, Raden Said dihadapkan pada bisikan-bisikan halus dari dunia kami. Ia diuji oleh rasa lapar dan oleh makhluk halus yang mengitari tubuhnya. Dan ia lulus. Raden Said mati, lalu lahir kembali sebagai Kalijaga. Ia tak sekadar berganti nama, ia memasuki sunyi, ia menyeberang ke dalam hening, dan kami menyaksikan itu. Kalijaga memahami bahasa daun yang gugur. Ia mendengar suara angin. Ia membaca gerak bayangan. Ia berjalan di antara manusia dan kami. Ilmunya bukan sihir, tapi keikhlasan. Dan itu kami takuti. Ia datang ke desa-desa,
tak membawa keris, tapi danyang-danyang liar lari terbirit. Jin-jin nakal menguap jadi debu. Apa senjatanya? Ia menyanyikan tembang. Ia menggambar wayang. Ia menyentuh tanah dan membaca ayat. Dalam tiap getaran suaranya ada gelombang cahaya. Kami terbakar oleh kelembutan itu. Kalijaga bertarung bukan untuk menang, tapi untuk menyadarkan. Pernahkah kalian melihat belangkon Kalijaga? Itu bukan sekadar penutup kepala. Di dalamnya ada raja. Tulisannya hidup, berdenyut. Wayang? Itu bukan sandiwara. Itu cermin gaib. Dalam tokoh Semar, Petruk, Werkudara, Kalijaga menyimpan kode. Ia berbicara pada manusia dan pada bangsa kami. Ia berdakwah tanpa takut, karena ia sudah menaklukkan rasa takut itu sendiri. Waktu berlalu, kerajaan runtuh, Islam menyebar. Tapi Kalijaga, ia menghilang. Atau lebih tepatnya, menyatu. Sebagian bilang ia moksa, tapi kami tahu, ia masuk ke alam sunyi, dimensi di mana waktu tak berjalan. Kadang, dalam badai, dalam perang, dalam sekarat seseorang yang ikhlas, kami melihat siluetnya, jubah hitam, tongkat, dan senyum tenang. Ia masih ada. Kau mungkin manusia, aku mungkin makhluk gaib. Tapi kita semua tunduk pada satu hal, kebenaran. Kalijaga menaklukkan dua alam bukan karena ia kuat, tapi karena ia mencintai. Ia memahami bahwa untuk menguasai dunia, seseorang harus terlebih dahulu menaklukkan dirinya. Dan itu adalah ilmu tertinggi. Silahkan berlangganan untuk menikmati konten eksklusif dari Reflektor.